damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara baru pertama kali beribadah di gereja Happy Family Center. Bapak Ibu Saudara, setiap bulan ada subtema yang mengarahkan khotbah-khotbah di gereja ini, sehingga jemaat boleh diharapkan untuk memahami sungguh-sungguh, lalu kemudian bertumbuh melalui kebenaran firman. Saudara, hadirat Tuhan ada di tempat ini, amin. Itu sebabnya kita menghormati benar-benar pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menerima firman Tuhan. Saudara tidak mengurangi rasa hormat saya, biarlah saudara bisa membuka WhatsApp atau iPhone hanya untuk ayat-ayat firman atau mencatat ya. Selain itu saudara mungkin kita tidak melakukannya karena kita percaya kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mengubahkan hidup kita. Amin. Jika kita menghargai, menghormati Tuhan, saya percaya Bapa di surga juga menghargai, menghormati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya manusia itu sangat mementingkan yang kelihatan, yang nampak dari luar. Bapak Ibu Saudara, itu betul-betul menguras banyak perhatian, menguras banyak waktu kita, bahkan uang kita. Tetapi sudah tidak demikian dengan Tuhan kita. Yang Dia pentingkan bukan penampilan kita, tapi yang Dia pentingkan adalah hati kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, ketika pada suatu hari Tuhan mengutus sang nabi bernama Samuel untuk mengurapi seorang raja pengganti Raja Saul. Saudara, diutusnya Samuel pergi ke rumah seorang yang bernama Isai. Samuel yang dari kecil saudara sudah ada di rumah Tuhan pun bisa tidak peka. Itu sebabnya ketika diperhadapkan kepadanya anak-anak Isai ini tinggi, tegap, ganteng, apalagi pendidikannya saudara sangat mendukung militer. Wah, pasti ini nih yang akan dipilih jadi raja. Tapi Tuhan bicara kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana agar hati kita senantiasa boleh klik, boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh penuh dengan pujian. Saya menyampaikan kebenaran firman hari ini dengan judul dan subtema yang sama, yaitu Heart of Praise. Hati yang penuh dengan pujian. Bagaimana saudara supaya Tuhan berkenan kepada kita? Saudara-saudara sekalian, saya yakin setiap hari saudara pasti membersihkan tubuh kita. Saudara kalau punya anak kecil, saudara mandikan dia. Saudara ajari untuk gosok gigi ya kalau sudah keluar giginya. Saya berharap di sini tidak ada yang lupa gosok gigi ya, sangat penting sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu, jika secara fisik kita perlu bersih, demikian juga hati kita. Itu sebabnya yang pertama, bagaimana supaya hati kita ini boleh penuh saudara dengan pujian dan ucapan syukur. Maka hati itu harus bersih. Mengapa saudara? Sebab firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara, hati manusia tidak nampak dari luar. Walaupun di MRI ya, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi saudara sekalian, ini adalah satu sikap, satu kehidupan yang di dalam. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Yesus sendiri yang mengajarkan kebenaran ini. Di ayat selanjutnya, ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Itu dari hati. Saudara, orang mulai memikirkan yang jahat tentang orang lain demi keuntungannya.
Atau mungkin saudara melihat orang lain itu sudah merugikan, saudara memikirkan yang jahat. Saudara, kebencian jika terus menerus dibiarkan akan menjadi satu pembunuhan. Bahkan di dalam Alkitab saudara dikatakan barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Mungkin tidak benar-benar saudara belum sampai membunuh, menghilangkan nyawa. Tetapi saudara, kebencian itu benar-benar menghancurkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Hari-hari ini iblis bekerja luar biasa sudah ya. Membuat orang saudara pikirannya penuh dengan hal yang kotor. Wow, saudara, kalau saya dengar kesaksian hampir semua anak-anak muda sudah terjerumus dalam pornografi sebelumnya. Saya berharap jangan sampai hari ini ya. Bukan hanya anak remaja, anak muda. Tapi sampai udah menikah, sudah tua, sudah kakek-kakek. Masih saudara pikirannya dikuasai hal yang kotor. Firman Tuhan, dari hati itu timbul hal-hal seperti itu. Ketika kita menghadapi realita mencari keuangan, pekerjaan hari ini tidak mudah. Muncul sudah pikiran yang jahat, bagaimana kalau mencuri aja, menipu aja, manipulasi aja, utang aja lalu gak usah bayar. Kalau perlu berdusta, sumpah palsu kata firman Tuhan. Dan hujat, ada maki-makian, ada kutuk keluar dari mulut. Firman Tuhan berkata bahwa semuanya itu muncul dari dalam hati. Saudara-saudara sekalian, bandingkan dengan apa yang dipertahankan oleh Rasul Paulus. Kehidupan Rasul Paulus benar-benar berubah 180 derajat. Setelah dia mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saudara sekalian, dia harus bayar harga mahal sekali karena nama Yesus. Sampai dia ditahan, dia dipenjara, dia pernah dirajam batu. Saudara sekalian, apa yang menjadi kekuatan di dalam pembelaannya? Bukan fasinya dia berbicara, bukan perdebatannya, bukan uang, bukan kekuasaan. Tapi apa yang menjadi kekuatan di dalam hidup Rasul Paulus? Coba kita lihat Kisah Rasul 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Inilah kekuatan saudara yang Rasul Paulus nyatakan sebagai satu pembelaan yang tertinggi. Sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Perkataan hati nurani yang murni ini sering diulangnya ketika dia diperhadapkan kepada raja-raja, anggota mahkamah agama. Saudara-saudara sekalian, di ayat 16 Kisah Rasul 24. Sebab itu aku senantiasa berusaha. Ya, kata berusaha berarti tidak mudah. Hidup dengan kemurnian, hati nurani yang murni, bersih terus tidak mudah. Sama seperti tubuh kita bisa kotor, bisa berkeringat. Hati kita jika tidak dijaga juga bisa kotor. Itu sebabnya harus terus menerus dibersihkan, disucikan. Firman Tuhan berkata, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, bukan hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Begitu pentingnya saudara peran dari hati nurani yang murni ini. Sehingga tanpa hati nurani yang murni, iman setinggi apapun, sebesar apapun bisa kandas. Saudara-saudara sekalian, dosa itu tidak mengenal rupa. Tidak mengenal saudara itu orang Kristen, bukan Kristen, kaya, miskin. Saudara ini sudah lama jadi Kristen. Apakah dia hamba Tuhan, pendeta, punya karunia bernubuat? Oh, enggak takut.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak menjaga hati nurani yang murni, iman itu bisa kandas. Paulus mengingatkan itu saudara kepada murid-muridnya. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan, perjuangan yang baik, good fight. Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya dalam hidup ini berjuang, cari kerja, cari keuangan yang lebih banyak lagi, cari ilmu setinggi mungkin. Good, itu tidak salah. Tapi berapa banyak kita tidak balance. Kita tidak melakukan good fight. Satu perjuangan yang baik. Apa yang harus diperjuangkan? Iman dan hati nurani yang murni. Dan firman Tuhan berkata, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah, hancur imannya. Karena tidak mempertahankan hati nurani yang murni. Bapak Ibu sudah kembali kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Sudah, yang menajiskan itu bukan yang masuk ke dalam mulut. Ada orang-orang yang mungkin pantang, saya gak mau makan ini, makan itu, najis. Tapi saudara, Yesus sangat jelas sekali. Di dalam ayat 11 Matius 15 dikatakan, dengar, camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Saudara mungkin enggak makan beberapa makanan yang menurut saudara haram, najis. Tapi sering mengucapkannya. Wah, mungkin di sini ada yang enggak makan anjing, ya, karena saudara penyayang anjing. Ya, tapi firman Tuhan berkata apa yang masuk ke dalam mulut tidak bikin saudara najis. Saudara enggak makan anjing, ya, it's okay. Tapi kalau saudara sering mengucapkan itu, nah itu yang najis kata firman Tuhan. Saya sering guyon, mbok improvisasi saudara kalau lagi jengkel itu ya. Kelinci kamu, merpati kamu, kupu-kupu kamu. Wah ya, jadi orang mau marah gak jadi sudah. Daripada mengucapkan kata-kata yang biasanya ini ya. Sebab yang keluar dari mulut katanya itu yang menajiskan. Makan macam-macam daging nggak menajiskan. Cuma ya hati-hati. Ya membuat kolesterol iya sudah ya. Buat saudara najis tidak. Tapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana sih kriteria orang yang sempurna ini? Apakah kriteria orang yang sempurna itu hanya secara penampilan, wah awet muda umur 64 kayak 46 ya. Wah apalagi umur 73 kayak 37. Sekarang bisa saudara, tarik aja lah semuanya bisa. Tetapi onderdil di dalam kan tetap udah turun mesin saudara ya. Saudara sekalian, berapa banyak orang berusaha buang uang, buang tenaga, buang waktu, sakit lagi ya. Kata orang dioperasi itu ya sakit loh. Tapi udahnya bu, wah cantik, cakep. No gain without pain. That's right. Saya juga gak ngurus lah itu pribadi saudara. Tetapi saudara, apakah saudara memperhatikan bagaimana kesempurnaan yang ada di dalam hidup kita? Apakah itu diperjuangkan? Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Wow, ia adalah orang yang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini definisi orang yang sempurna. Orang yang bisa mengendalikan perkataannya. Kalau saudara baca terus di dalam Yakobus pasal 3. Lidah itu yang pertama digambarkan seperti kekang pada mulut kuda. Saudara lihat koboi-koboi atau saudara penunggang kuda.
Bagaimana mengarahkan kuda-kuda itu hanya dengan kekang. Lidah juga yang kedua digambarkan seperti kapal yang besar. Saudara, saya pernah naik cruise ya, penasaran pingin lihat sih. Waduh, turun sampai ke bawah. Diperlihatkan sama kaptennya. Ada kemudi yang begitu kecil. Itulah lidah. Sudah suskan bisa mengendalikan kapal yang begitu besar. Lidah juga digambarkan seperti api, awalnya kecil, korek api. Wah ya, sudah sekalian, satu korek api bisa membakar seluruh pohon. Betul nggak saudara? Satu aja, satu batang korek api. Sementara dibutuhkan begitu banyak pohon untuk bikin korek api kan. Tapi cukup satu biji saja korek api. Dinyalakan. Bisa membakar seluruh hutan. Lidah juga digambarkan seperti binatang liar. Binatang liar aja bisa dijinakan. Saya di Instagram paling senang lihat dunia binatang saudara. Ya, sebab kalau lihat artis-artis nggak habis-habisnya. Yang satu pamerin ini, pamerin itu, waduh enak dunia binatang udah. Ya, lugu, polos apa adanya. Saya kagum saudara, orang bisa peluk-peluk bear, waduh tinggi banget. Ya, orang bisa peluk-peluk harimau, ya, pemakan daging begitu buas. Orang bisa tidur sama buaya, wah macem-macem dah. Wow, benar sekali firman Tuhan berkata, binatang liar bisa dijinakan. Tetapi katanya mulut bisa dijinakan apa enggak? Ya, saudara pernah panggil penjinak mulut? Aku mau les ya, bukan les training menjinakkan binatang, training menjinakkan mulut, wah enggak ada. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa yang sempurna itulah yang bisa mengendalikan mulutnya, tidak salah dengan mulutnya. Begitu penting sekali peranan ini sampai firman Tuhan berkata dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Waduh, suaranya bagus ya. Kalah dah malaikat di surga juga kalau nyanyi. Tapi katanya nyanyinya nggak pakai hati, saudara. Nyanyinya cuma mengandalkan training, latihan, mengandalkan teknik. Firman Tuhan mengingatkan kita. Bangsa ini, dia bicara bangsa Israel, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh, hatinya nggak ada. Jangan sampai saudara nyanyi, hatinya nggak ada untuk Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan cuma perintah manusia. Wow, saudara, bagaimana heart of praise ada dalam kehidupan kita, ini syarat yang sangat mutlak. Hati kita harus senantiasa dibersihkan. Amin. Hati nurani ini senantiasa harus murni. Pada suatu hari ada 3 buah pohon berbicara satu dengan yang lain. Namanya juga cerita ya. Pohon yang pertama berkata, aku punya mimpi. Aku gak mau terus di sini. Aku bermimpi, aku juga berdoa kepada Sang Penciptaku, supaya aku pada suatu hari bisa ditebang dan dibuat menjadi sebuah peti kotak harta yang berisi emas, perak, batu, permata. Sungguh alangkah indahnya hidupku bisa menjadi peti harta yang sangat-sangat berharga. Pohon yang kedua berkata, oh kalau aku enggak. Aku berharap, aku berdoa supaya aku bisa menjadi kapal yang besar, mengangkut raja-raja yang berlayar sampai ke ujung dunia. Aku ingin menjadi kapal yang kuat sehingga bisa berguna bagi raja-raja. Pohon yang ketiga berkata, aku punya cita-cita yang lain. Aku tidak mau kemana-mana. Aku mau terus di sini menjadi pohon yang paling tinggi menjulang
di atas bukit, sehingga siapapun yang datang mereka pasti melihat aku, karena aku mulai menjadi pohon yang paling tinggi. Saudara, mereka berkata, biarlah Sang Pencipta mendengarkan kerinduan dan doa-doa kami. Saudara, suatu hari datanglah penebang pohon. Pohon yang pertama ditebangnya, dibentuknya menjadi satu kotak. Dia pikir, nah ini dia, aku mau dijadiin kotak untuk menyimpan harta. Ternyata tidak. Kotak ini ditaruh di kandang, diisi jerami. Kotak ini dijadikan untuk memberi makanan binatang. Saudara, sepertinya cita-citanya tidak tercapai. Lalu saudara sekalian, datanglah seorang menebang pohon yang kedua. Dibentuknya seperti perahu. Pohon yang kedua berkata, yes, cita-citaku tercapai. Tapi ternyata dia tidak dijadikan kapal yang besar mengangkut raja-raja. Tapi dia dijadikan perahu yang kecil, perahu nelayan. Saudara-saudara sekalian, apakah hidupnya begitu rendah hanya dijadikan perahu nelayan? Datanglah penebang pohon, menebang pohon yang ketiga. Saudara-saudara sekalian, pohon ini menjerit, aku mau tetap di sini. Waduh, tapi dia sudah dibawa, dipotongnya menjadi potongan-potongan yang besar, dimasukkan ke dalam satu lorong yang gelap dan pengap. Apakah cita-cita mereka tidak berhasil? Saudara, beberapa waktu kemudian datanglah sepasang suami istri. Istrinya sedang hamil besar, lalu melahirkan seorang bayi. Mereka tinggal di dalam kandang dan meletakkan bayi itu di dalam kotak makanan yang sudah diisi jerami, kotak makanan ternak. Saudara-saudara sekalian, sekarang sang pohon berkata, oh ternyata ini bukan bayi biasa. Di atas rumah itu, di atas kandang itu ada bintang yang sangat besar memberikan cahaya persis kepada bayi tersebut. Saudara, dia bersyukur karena dia boleh menjadi lebih daripada yang dia harapkan. Saudara sekalian, perahu yang kecil ini ternyata ditumpangi oleh orang-orang yang sederhana nelayan. Dan ketika pada suatu kali angin begitu kencang sampai kapal ini oleng dan hampir tenggelam. Lalu nelayan ini membangunkan satu pribadi yang sedang tidur. Bangun, bangun, ini kita hampir tenggelam. Lalu kemudian pribadi yang berwibawa itu berdiri dan berkata, be still, jadilah tenang. Seketika itu juga angin badai itu menjadi tenang. Wow, perahu kecil ini merasa bangga. Ini pasti bukan manusia biasa, bisa meredakan angin badai. Walaupun cita-citanya menjadi kapal yang besar mengangkut raja, tidak tercapai. Dia tahu di perahu yang kecil ini sudah boleh sungguh-sungguh ditempati oleh satu pribadi yang begitu berkuasa. Yang ketiga, saudara-saudara, beberapa tahun setelah itu kemudian ada seseorang mengambil pohon kayu yang dipotong besar yang masih kasar ini. Potongan kayu yang kasar ini sekarang berada di pundak seorang yang tubuhnya sudah begitu penuh dengan darah. Kepalanya diberi mahkota berduri, mukanya sudah tidak kelihatan lagi karena penuh dengan darah, ludah bercampur debu. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka bekas cambukan. Dan orang ini terengah-engah memikul kayu yang kasar ini mendaki ke satu bukit yang bentuknya seperti tengkorak. Dan di sanalah pohon yang ketiga ini tahu bahwa dia dijadikan sebagai kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Jika hati nurani kita ini bersih, murni, kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan kita. Tetapi saudara, belum tentu apa yang kita minta menjadi kenyataan sesuai dengan yang kita harapkan. Tuhan seringkali menjawab kita dengan cara yang kita tidak bayangkan. Tetapi yang pasti, Dia akan memberikan jawaban. Ujungnya adalah kemuliaan. Ujungnya adalah satu berkat yang kita tidak pernah bayangkan dalam hidup ini. Amin. Sekarang mari kita melihat yang kedua, heart of praise. Kalau tadi adalah satu wujud saudara dari satu kehidupan hati yang terus-menerus dibersihkan. Yang kedua, heart of praise adalah hasil dari satu komitmen. Mulutnya mau terus-menerus dipenuhi dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Perintah. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita tidak hanya mengucap syukur pada waktu hari baik, semuanya lancar. Bisnisnya saudara semuanya berjalan dengan lancar. Simpanan saudara semakin banyak. Saudara bisa beli rumah baru, mobil baru. Saudara bisa menikah dengan istri yang cantik, suami yang kaya. Anak-anak bisa sekolah ke luar negeri. Wow, saudara bisa bersyukur. Good. Tapi bagaimana ketika keadaan tidak baik? Apakah kita bisa mengucap syukur? Firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa? Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak berkehendak kalau sesuatu buruk, saudara sakit, tiba-tiba di ultimatum dokter punya penyakit yang mematikan. Apakah sudah bisa berkata, praise the Lord? Wah, susah sekali. Kita bisa sedih, kita bisa marah, kita bisa menangis, kita bisa memaki, mengutuk dan sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dibutuhkan satu komitmen. Supaya mulut kita harus penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur dalam keadaan yang tidak baik menjadi sebagai sacrifice, korban kepada Allah. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Saudara, yang namanya korban, itu pasti ada yang dimatikan. Betul ya? Dia jadi korban. Waduh, ada di posisi yang tidak enak. Binatang dijadikan korban, berarti harus disembeli. Ada darah yang keluar. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Oleh Kristus. Oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Senantiasa, bukan kadang-kadang, bukan up and down, bukan moody kalau kita mau. Kita gak bisa, tapi saudara, firman Tuhan berkata oleh Dia, oleh Kristus, kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, saya dalam posisi sehat, berdiri di tempat ini, khotbah tentang ucapan syukur sangat mudah. Amin. Tapi posisi itu berbeda. Ketika pada suatu hari, ini cerita belum menikah ini. Saya diundang untuk melayani saudara di Eropa. Dimulai dari Amsterdam, kota-kota di Jerman, Aachen, Stuttgart, Berlin, dan kota-kota yang lain. Sampai kemudian saudara pergi ke Paris, pergi ke London. Wah, hatinya besar. Saudara, bagaimana kalau seorang penginjil dipanggil ke Eropa? Seneng dong, pasti sekalian jalan-jalan lah ya. Wah, saya didampingi oleh seorang ibu yang pernah saudara tinggal di sana, mendampingi suaminya dapat beasiswa. Waduh, senang, semangat. Ya.
Tetapi begitu mau naik pesawat, tiba-tiba kaki saya terkilir. Selek bunyi itu saudara. Sudah mungkin berkata, abis ibu pakai high heel sih. Tidak. Saya pakai sepatu cat itu loh saudara. Ya. Saya pakai, udah siap kayak orang mau bepergian gitu. Klok, waduh sakitnya luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tapi harus naik pesawat. Nggak bisa cari obat. Apalagi cari tukang urut, waduh udah nggak mungkin. Sampai duduk saudara, saya buka sepatu skate saya, udah mulai kelihatan bengkak. Nyut, waduh sakit. Gimana saudara? Teman saya bilang, sakit ya Nes? Sakit? Iyalah. Nggak usah ditanya lagi kan. Aduh aku nggak bawa obat, saya juga nggak bawa. Nggak ada counter pain, nggak ada apa-apa. Ya, siapa yang menyangka lah kejadian kayak begini, kalau datang itu tiba-tiba. Saya memilih untuk tutup mata aja. Ya, sakitnya itu dari kepala saudara, goyang sini nggak bisa goyang, tambah sakit. Di tengah keadaan seperti itulah, saya nggak ngapa-ngapain, tapi saya dengar satu suara jelas sekali di sini. Mengucap syukurlah. Waktu saya dengar kata-kata itu, waduh Tuhan, mengucap syukur waktu keadaan baik, it's okay, it's easy. Tapi ini sakit loh Tuhan. This is the best time for you to give thanks. Inilah waktu yang terbaik untuk kamu mengucap syukur. Aduh saudara, saya mengucap syukur, saya tutup mata. Tuhan syukur. Saya nggak ngerti kenapa ini mau pelayanan 2 minggu di Eropa ini. Ya, baru pertama lagi, pasti mereka tidak berharap penginjil wanita yang pincang kakinya kan. Aduh Tuhan, tapi saya mengucap syukur. Saudara, itu perjalanan sampai ke transit, saya udah nggak bisa lagi pakai sepatu cat saya. Saya udah tarik kaki saya. Pinginnya nggak turun, tapi harus turun karena udah ganti pesawat. Ya, pesawat yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian, kami masih sempat cari obat, dapat counter pain. Masuk lagi ke dalam pesawat, diurut sedikit sambil berdoa, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Itu perjalanan belasan jam. Rasanya kayak berhari-hari, berminggu-minggu. Sakit nyut, sakit. Sambil digosok dalam nama Yesus. Tuhan, saya mau belajar bersyukur. Dalam segala keadaan. Ini waktunya praktek Tuhan. Kalau khotbah di mimbar ucapan syukur gampang. Saudara yang lagi kena masalah rumah tangga, masalah keuangan, mungkin dari tadi ngomong, enak aja kamu ngomong ucapan syukur, nggak rasa sih ya yang saya alami. Nah, tapi saya alami itu sudah. Saya mengucap syukur. Sampai saya nggak bisa tidur, sakit. Ya. Sampai ketika datang saudara di airport Amsterdam, saya paksa kaki saya masuk ke sepatu. Lah masa mau nyeker diseret kan enggak mungkin. Nah. Saya paksa. Saya berkata, Tuhan saya minta. Biar Engkau menyatakan kuasamu, kesembuhanmu, mujizatmu. Tolong Tuhan. Dan benar saudara. Saya mulai bisa jalan walaupun tidak langsung normal, tidak. Ya, orang yang menjemput kami pun berkata, Ibu kenapa? Oh enggak apa-apa, cuma terkilir. Enggak, nanti pasti sembuh. Malam itu kami tidur di Amsterdam, sudah kami pelayanan. Besoknya kami diantar ke kota Aachen. Sampai di sana udah kami harus jalan sendiri. Teman saya bilang gimana Nines kita naik kereta api ya tapi kamu begitu tuh kakinya. Enggak lah kita naik mobil aja. Hah naik mobil? Walaupun dua-duanya baik saya maupun teman saya sudah siap bikin SIM internasional ya. Saudara-saudara sekalian teman saya bilang, aduh saya takut nyetir. Karena kita beda, biasa kita setir sebelah mana itu di Eropa setirnya beda. Saya bilang udahlah kamu pasti bisa. Saya kakinya lu lagi kayak begini, enggak aku enggak berani. Terus begitu. Saudara saya aslinya itu penakut saudara. Tapi kalau ketemu orang yang lebih penakut, saya jadi terpaksa, nekat. Jadi kamu enggak mau nih, enggak, ya udah aku yang nyetir. Wah giliran dia yang kaget.
Tapi saya mau bersaksi di tempat ini, ya di atas ya. Ketika saya mengambil keputusan saya yang mau drive, besoknya sudah. Saya bangun, saya heran. Kaki saya udah kempes. Saya alami mujizat. Saya alami kesembuhan. Saya bisa setir itu sampai keliling, akhirnya gantian lah ya. Sampai 2 minggu itu, semua kalau Eropa bisa jalan pakai mobil tuh saudara. Bapak Ibu saudara. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Berapa banyak saudara percaya? Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara menghadapi masalah kita ngomel, komplain, protes, kritik terus. Saya ingin tanya, apakah masalah saudara berubah menjadi bertambah baik? No. Hati saudara jadi tambah jengkel, tambah panas. Tapi hari ini kita mendengar firman, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Dia memberikan perintah bukan dengan kekuatan kita, oleh Dia. Biarlah kita boleh membawa korban ucapan syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita melihat teladan Tuhan Yesus dalam hal mengucap syukur. Ketika dia berhadapan dengan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung istri dan anak-anak yang haus mendengar pengajaran Yesus, tapi mereka belum makan. Apa yang Yesus lakukan? Coba kita baca sudah di dalam Injil Yohanes 6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu dan apa saudara? Mengucap syukur. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Yesus mengucap syukur. Amin saudara. Lalu kemudian dalam peristiwa yang kedua, ketika dia mendengar berita bahwa Lazarus sudah mati. Dia seperti berlambat-lambat sampai 4 hari sudah busuk. Tetapi saudara, apa yang Yesus lakukan? Coba kita baca lagi. Yohanes pasal 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, batu kubur. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku, apa saudara? Mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lazarus diperintahkan keluar saudara dari dalam kubur. Lazarus, marilah keluar. Wah, Lazarus masih dibengket pakai kain kafan. Wah, dia loncat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lepaskan ikatan itu. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Amin. Saudara, mujizat melipat gandakan terjadi ketika Yesus memberi makan banyak orang. Masih sisa 12 keranjang. Mujizat menghidupkan. Saudara-saudara sekalian, saya punya jemaat, punya anak lahir Down syndrome. Tetapi Tuhan taruh di dalam hati suami istri muda ini untuk setiap hari mendoakan dan mengucapkan hal yang positif, mengucap syukur, mendoakan anak ini, memberkati. Anak ini saudara, saya melihat sudah jauh lebih baik. Diperiksa saudara, di bagian dalam dokter berkata ada pertumbuhan. Syaraf-syaraf di otaknya ada pertumbuhan. Mengucap syukur itu menghidupkan. Amin saudara. Mengucap syukur itu menyembuhkan. Saya mengalami itu. Mengucap syukur itu memerdekakan. Mengucap syukur itu membawa kedamaian. Mengapa? Karena kita sedang melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Bukan sugesti. Bukan. Kalau di dalam firman Tuhan tidak ada perintah untuk mengucap syukur. Buat apa kita mengucap syukur dalam segala hal? Tapi karena ada firman, ada perintah. Bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Mengucap syukur. Daud di tengah segala kelimpahan kekayaan, dia mengucap syukur, merendahkan hati, tidak sombong. Orang biasanya saudara kalau udah kaya, sukses, mengucap syukurnya ada sombong. Nah,
harus dikoreksi. Coba kita membaca 1 Tawari 29 ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini? Siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Aduh, bisa kasih persembahan yang besar, enggak sombong. Siapa aku ini bisa membawa persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Wow, mengucap syukur dengan kerelaan, dengan kerendahan hati bahwa semua betul-betul daripada Tuhan. Saya akan tutup dengan cepat. Bu, apa akibatnya kalau saya nggak mau bersyukur? Di dalam Alkitab kita banyak melihat contoh murka Tuhan dinyatakan. Ketika bangsa Israel sudah bersungut-sungut. Bilangan pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Di sini saudara ada yang hobi bersungut-sungut menceritakan nasib buruk. Waduh, kenapa nasibku kok buruk ya? Suamiku tuh lo gak berubah-berubah gitu terus wedoan. Sampai dicek. Aduh, aku ini gak betah ini. Ya apa mertuaku ini turut campur cerewete. Terus saudara, 1 minggu 7 hari ketemu sama siapapun, bersungut-sungut tentang nasib buruk. Aduh cialat ini, ya apa bisnis kita ini ya. Aduh celaka ini, wah terus ngomong begitu sudah, negatif. Aduh gimana ini sakit, terus bersungut-sungut tentang nasib buruk. Ya, itu nature kita. Saudara gak perlu menghadiri training supaya bisa bersungut-sungut mengadukan nasib buruk, gak perlu kan? Tapi saudara mau lihat hasilnya ini. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Aduh, saudara. Tuhan gak suka bersungut-sungut. Saya kira tidak ada seorang pun gak pernah ngomel, saya juga. Tapi waktu baca ayat ini, aduh Tuhan, bertobat. Saya mau Tuhan dalam keadaan segala perkara paling tidak. Shut your mouth please. Shut up. Amin sudah. Daripada ngomel, turun murka Allah. Tidak mengucap syukur membuat kita tidak bisa mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan yang seharusnya penuh dengan susu dan madu masuk ke tanah perjanjian, enggak jadi, mati semua itu. Sudah baca itu ayat 29 bilangan 14. Di padang gurun itu bangkai-bangkaimu berhantaran, yakni semua orang yang dicatat tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, semuanya bersungut-sungut kepadaku. Duh ngeri lu saudara. Jangan menantang Tuhan saudara. Kalau contoh-contoh ini diberikan dan kita sedang ada dalam posisi seperti itu, mari kita bertobat. Mari kita berkata, aduh Tuhan that's me, itu saya banget Tuhan ngomel terus ini, ampun Tuhan. Ubah, amin. Tidak mengucap syukur akan menjadikan proses hidup saudara semakin panjang, berputar-putar di padang gurun. Saya baca ayat terakhir, bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Mengintainya 40 hari. 1 hari 1 tahun. Bangsa ini sampai berputar di padang gurun 40 tahun. Saudara ikut krus 2 minggu di kapal terus bosen. Apalagi kalau gak ada temen. Kalau ada temen gak kerasa. Ini 40 tahun gak naik kapal. Di padang gurun jalan kaki panas. Gak bisa mandi. Airnya sopo saudara. Ya, gak bisa ke mall apalagi nonton. Waduh gak ada itu.
berputar-putar di padang gurun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Hari ini sudah ketika kita mendengar firman, saya berdoa supaya hati kita menjadi lembut. Amin. Supaya hati kita benar-benar mau disucikan, dibersihkan, punya hati nurani yang murni. Dan kita berkomitmen, Tuhan, oleh kekuatan-Mu, kekuatan Roh Kudus, saya mau belajar senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhanlah yang akan mengubah keadaan yang buruk. Tuhanlah yang akan melakukan kesembuhan. Tuhanlah yang akan buka jalan. Bagian kita mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.